Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita lanjutkan kembali dari kajian kita kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Masih pada pembahasan khuf ya, mengenai mengusap sepatu. Hadis keberapa sekarang ya? 58 an Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala marfu'an, dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu secara Sauban ya. An Sauban radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariyatan fa amarahum ayyamsahu 'alal asaib, yakni al-amaim, wat tasakhin, yakni al-khifaf. Ya. Kata Sauban radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bahasa pernah mengutus syariatan, sebuah pasukan ya, untuk berperang. Fa amarahum ayamsahu 'alal asaib. Dan Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mengusap asaib, yaitu amaim, yaitu imamah, sorban. Maka ketika tatkala sudah berpergian tadi ya, boleh seorang itu tidak perlu membuka kepalanya, dia cukup mengusap ya bagian atas saja, bagian atas dari sorbannya. Dan ini juga berlaku bagi para jamaah wanita yang dalam keadaan demikian, terlebih lagi ketika keadaan sulit untuk membuka hijab dikarenakan keberadaan ajnabi, yaitu pria-pria yang non mahram, maka diperkenankan tidak membuka jilbabnya, cukup mengusap bagian atasnya. Wat tasakhini, dan mengusap tasakhin, yakni al-khifafa, yaitu khifaf, yaitu sepatu diusap. Ini persyaratannya sama seperti pembahasan yang lalu. Ya, bahwasanya bagi musafir itu 3 hari, dan bagi mukim 1 hari 1 malam. Keringanan, karena dahulu musim dingin ketika mereka membuka sepatu itu akan merasakan berat dan yang lainnya dari segala macam kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika membuka sepatu. Diusap bagian atas saja. Namun sepatunya dengan syarat yang telah saya sebutkan pekan lalu. Yaitu sepatunya dari kulit yang tingginya itu ya sampai ke mata kaki. Bukan sepatu-sepatu yang model kayak sekarang. Ya. Nah, dijelaskan di kitab Mukhtasar Kalam ala Bulughul Maram, zahirul hadis jawazul mashi alal amaim kal mashi alal khuffain wa bihi qala al Imam Ahmad wa jama'atun. Ya, zahirnya ya, secara lahiri hadis ini menunjukkan bahwa boleh kita mengusap bagi para pria sorban aja. Ya, tanpa membuka kepala, seperti bolehnya mengusap sepatu bagian atasnya. Dan inilah pendapat Imam Ahmad dan sekumpulan jamaah para ulama. Ya. Nah, ada ulama yang mengatakan la yumsah illa li udrin kal barat wa nahwi. Ya, tidak boleh diusap sorban kecuali ada udzur seperti musim dingin dan yang lainnya. Adapun masalah mengusap sepatu itu ada udzur atau tidak ada udzur. Ya. Baik. Kemudian hadis berikutnya hadis an Umar radhiyallahu anhu marfu'an, dari Umar radhiyallahu anhu marfu'an. Nah, apa sih definisi marfu' ya? Berarti ini ucapan Umar. Ucapan Umar. Namun dihukumi marfu'. Dihukumi marfu' itu maksudnya disandarkan kepada Nabi. Artinya para ulama menilai Umar nggak mungkin mengucapkan ini berdasarkan pendapat beliau pribadi. Tetapi ini pasti beliau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Dari Umar radhiyallahu anhu marfu'an, an Anasin marfu'an. Dari Anas juga secara marfu'. Ya, dikatakan ya, idza tawadda'a ahadukum fala bisa khuffaihi falyamsah 'alaihima wal yusalli fihima. Wala yakhla'huma insya'a illa min janabatin. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, fala bisa khuffaihi, kemudian dia mengenakan kedua sepatunya yang telah terpenuhi syarat, maka dia cukup usap di atas bagian sepatunya tadi
Diusap dengan air dengan tata cara yang telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Wal yusalli fihima. Silakan dia sholat dengan mengenakan sepatu tadi. Ya, wala yakhla'huma. Jangan dia lepas. Insya'a jika diinginkan. Illa min janabatin. Kecuali karena janabah. Baru dia lepas. Kalau dia junub. Ya, al-hadis dalilun ala syartiyati tahara al-kamilah qabla labsil khufain. Kama fi qawlihi fi hadisil Mughirah. Inda Abi Daud. Fa inni adkhaltul qadamain wa huma tahiratan. Nah, hadis ini menunjukkan syaratnya kalau kita mau pakai sepatu tadi yang nanti cukup diusap bagian atas saja tanpa dibuka, yaitu kita mesti toharoh dalam keadaan sempurna tanpa ada hadas. Ya, tanpa ada hadas besar, semisal janabah. Ya, sebelum mengenakan sepatu tersebut. Sebagaimana dalam hadis Mughirah sebelumnya, yaitu dikatakan, aku memasukkan kedua kakiku ya ke dalam sepatu tadi dalam keadaan kedua kakinya suci. Kemudian hadis berikutnya an Abi Bakrah, kalau di saya hadis 59. Ya. Dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa lil musafiri salasata ayyam wa layaliyahunna. Nabi SAW memberikan rukhsah keringanan kepada musafir untuk mengenakan sepatu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Walil mukim yauman wa lailatan. Sedangkan bagi orang yang mukim yang tidak sedang bersafar itu keringanannya hanya sehari semalam. Wa idza tatahhara dan apabila ia telah bersuci fala bisa khufai kemudian mengenakan kedua sepatunya ayam saha alihima. Ya, cukup diusap bagian atasnya saja. Ya. Kemudian hadis terakhir an Ubay ibni Imarah radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah amsahu alal khufain. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, apakah saya boleh mengusap dua sepatu? Qala na'am. Kata Nabi, iya boleh. Qala yauman. Kata Nabi sehariannya. Ya, qala yauman, apakah sehari? Kata Nabi, qala yauman. Iya, sehari saja. Tadi dia bertanya, yaitu Ubay. Kemudian qala yaumain, kemudian ia bertanya lagi, kalau 2 hari boleh enggak? Qala na'am, kata Nabi iya boleh. Qala salasata ayyam, kata dia bertanya lagi. Ubay, 3 hari boleh enggak? Qala na'am. Ya, dan kata Nabi iya. Wa ma syi'ta, dan sekehendak engkau. Akhrajahu Abu Daud wa qala laisa bil qawi. Namun Abu Daud mengatakan hadis ini enggak kuat. Karena takyid atau pembatasan maksimal durasi hari dalam mengenakan khuf untuk tidak perlu dilepas ketika berwudu hanya 3 hari dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, dalam hadis-hadis yang sahih. Taib, karena hadis ini bertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Taib, sekarang kita sudah selesai di khufain, kita masuk ke pembatal wudu. Babu nawaqidul wudu. Ya. Bab pembatal wudu. Ya. An-nawaqidu jam'u naqidin. Yang namanya nawaqid itu jamak dari naqid, itu pembatal. Wa huwa ma abtalal wudu'ah. Yaitu yang membatalkan wudu, ya. Al-kharij min ahadi sabilain, yaitu yang keluar dari 2 jalan. Yang keluar dari 2 jalan maksudnya dari kemaluan depan dan belakang. Dan yang namanya pembatal wudu itu enggak sebatas dari itu aja ibu-ibu. Ya. Jamaah sekalian, yang namanya pembatal wudu enggak terbatas pada apa-apa yang keluar dari kemaluan depan dan belakang. Apakah cairan atau kotoran atau bahkan hanya angin. Namun juga ada hal-hal yang lain yang bisa membatalkan wudu, semisal tidur lelap dan seterusnya. Ya, ini salah satu hal yang membuat batal kita wudu, yaitu keluar dari 2 jalan, yaitu kemaluan depan dan belakang. Ya, ini berdasarkan ijma' ulama. Nah, adapun selain dari keluarnya sesuatu dari kemaluan depan dan belakang itu mukhtalafun fiha, itu diperselisihkan. Ya, ada berbagai hadis yang berkaitan dengan hal ini. Baik, Ibnu Hajar di sini memulai dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, ya, para sahabat Rasulullah SAW dahulu yantadiruna al-isya'ah, mereka menunggu waktu salat isya hatta takhfiqa ru'usuhum, hingga kepala mereka terangguk-angguk karena ngantuk.
Tsumma yusalluna wa la yatawaddaun. Kemudian mereka salat dan tidak berwudu kembali. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahu ad-Darqutni wa asluhu fil Muslim. Nah, ini berarti di sini menunjukkan bahwasanya tidur yang tidak terlelap itu tidak membatalkan wudu. Ya. Tidur yang tidak terlelap. Nah, gambarannya gimana? Ini kalau dalam mazhab Syafi'i disebut naum ala apa? Naum ya fi hayatil mutamakkin. Duduk yang dalam keadaan duduknya itu mantap gitu. Semisal seorang yang lagi duduk di masjid nunggu sholat Jumat atau nunggu sesuatu hal, dia di masjid, dia tertidur. Ya, dia dikatakan batal wudunya itu apabila terlelapnya tersebut sampai duduknya tersebut tidak mantap. Artinya bisa gimana? Saya contohkannya. Ya, begini ya. Misalkan saya contohkan begini. Ibu-ibu bisa lihat dari cermin ya. Ya, misalkan saya begini tertidur, kemudian karena saking ngantuknya, bokong sebelah kiri saya atau kanan saya itu, saya hanya bertumpu kepada satu bokong aja, sebelah kanan. Maka yang kiri terangkat atau sebaliknya, maka itu baru batal wudu. Tapi kalau tidak, selama begini aja, tidak batal wudu. Ya, nah itu namanya naum ala hayati al-mutamakkin kalau dalam bahasa para fuqaha. Tidur dalam keadaan kondisi yang mantap. Kondisi yang dia itu tidak sampai hilang keseimbangan. Nah, yang dalam keadaan demikian maka tidak batal wudu. Tapi kalau tidurnya nyender, ya tidurnya nyender seperti ini, itu udah batal wudu. Ya, tidurnya nyender, duduk seperti ini, saya nyender, batal wudu. Ya, yang tidak batal wudu, duduk yang dalam keadaan saya bertumpu kepada dua bokong saya, kiri dan kanan, itu tetap pada kondisi semula. Dia tetap stabil. Tapi kalau sudah bergeser ke kiri atau ke kanan, batal wudu. Ya, makanya bapak-bapak itu yang kalau lagi Jumatan dia tertidur, terus iqomah, dia berdiri, ya tanpa mengulang wudu, boleh kalau dia tidak merasa dalam kondisi yang tadi. Ya. Dia masih merasa stabil atau tidak ada orang-orang yang mempersaksikan dia tertidurnya sampai terlelap sampai kondisi badannya tidak stabil, bokongnya miring ke kiri atau ke kanan atau dia nyender baru dia batal wudu. Nah, tapi kalau enggak tidak batal wudu. Nah, berdasarkan hadis ini. Ya. Nah, ini diterangkan kalau di buku saya di sini, ya. Diterangkan di sini sebab asbabul wurud, sebab hadisnya di sini disebutkan. Akhara Rasulullah SAW al-isya dzata lailatin ila syatril lail. Au kada yadhabu syatrul lail. Nah, Rasulullah SAW pernah mengakhirkan sholat isya sampai tengah malam. Pada suatu hari Rasulullah SAW pernah mengakhirkan sholat isya sampai tengah malam. Menghitung tengah malam itu gimana sih? Nah, awal malam itu kan, Bapak Ibu perhatikan semua, terbenamnya matahari. Ya, misalkan jam 6 ya. Jam 18. Kemudian terbitnya fajar shadiq, yaitu masuknya waktu subuh misalkan jam 4. Berarti jarak antara awal malam terbenamnya matahari secara sempurna dan terbitnya fajar waktu subuh jam 4 itu 10 jam. Tengah-tengahnya mana? Jam 11 berarti. Jam 11 malam. Berarti jam 11 malam itu tengah malam. Ya, itu jam 11 itu namanya tengah malam. Nah, Bapak Ibu pernah dengar enggak hadis? Ya. Yang Nabi SAW bersabda, Inna rabbakum yanzilu ila sama'i dunya fi sulusil lailil akhir. Rabb kalian turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Berarti ngitungnya tadi. Ya, 10 bagi 3 begitu. Jadi, kalau misalkan jarak antara awal malam jam 6 sampai terbit fajar jam 4, 10 jam gitu. Berarti sepertiga pertama kan kalau 10 bagi 3 berapa itu? Berarti 3 jam 20 menit gitu ya. 3 jam 20 menit. Berarti satu malam pertama, sepertiga malam pertama dari jam 6 sampai jam 21.20. Nanti sepertiga malam kedua berapa itu? Jam 12
dari jam 21.20 sampai jam pukul 1 berapa ya? 24.40. Nah, sepertiga malam ketiga, nah itu dari pukul 24.40 sampai ke pukul 4. Nah, itu sepertiga malam ketiga. Yang dalam hadis disebut kalau kita bangun di malam sepertiga malam terakhir, berdoa. Ya, yang siapa aja yang berdoa kata Allah, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku aku akan kabulkan, wa man yastaghfiruni fa aghfirullah, siapa yang beristighfar padaku aku akan ampuni, ya. Dan siapa yang meminta padaku, fa'utiyalah, aku akan berikan apa yang dia minta. Nah, ini pernah di suatu malam sholat isya'nya itu sampai tengah malam. Berarti tadi jam 11. Ya, para sahabat menunggu sampai mereka terngantuk-ngantuk. Ya. Summa ja'a faqal, kemudian baru Nabi datang. Kemudian Nabi bersabda, "Innan nas qad shallu wa namu wa innakum lam tazalu fi salatin man tadartum as-shalah." Kata Nabi, sesungguhnya orang-orang mereka sudah sholat dan mereka sudah tidur dan kalian masih di sini dan kalian masih dalam keadaan sholat selama kalian menunggu sholat. Ya, artinya selama menunggu sholat pahalanya itu ada dihitung pahala sholat. Semisal seseorang yang menunggu waktu sholat isya, dia itikaf di masjid dari maghrib, selepas maghrib, maka dia dihitung pahala sholat. Ya. Wal hadis dalilun ala anna nauma al-khafifa alladhi la yastaghriqu al-aql hatta la yabqa mahu idrakun la yanqudul wudu'ah. Dan hadis ini menunjukkan bahwa tidur yang ringan, yang sampai tidak hilang akal, bahkan sampai sekalipun hilang kesadaran, itu tidak membatalkan wudu. Selama duduknya tersebut mutamakin, alias posisi duduknya itu duduk yang mantap, ya, sebagaimana dalam hadis-hadis yang disebutkan. Kemudian hadis berikutnya, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ia menyatakan, ja'at Fatimah bintu Abi Hubaishin. Ya, Fatimah bintu Abi Hubaish datang kepada Nabi SAW. Faqat, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadha fala adkhur. Wahai Rasulullah, aku ini wanita yang biasa kena darah istihadah, yang terus darah istihadah, bukan darah haid. Ya, bukan darah haid. Dan dia darahnya itu keluar di luar atau di selain hari-hari wanita tersebut haid. Ya, saya ini darah istihadah. Afada us-shalah, apakah boleh saya meninggalkan salat? Qala la, kata Nabi, enggak. Innama dzalika irqun, itu cuman irqun itu aslinya urat, namun di sini dimaknai penyakit. Laisa bihaidin, bukan haid. Karena darah haid tentu darah yang sudah diketahui oleh wanita tersebut, dan istihadah itu bukan darah haid. Ya, dia hanya darah penyakit dan keluar di selain hari-hari haid. Fa idza aqbalat haidatuki fada'i as-shalah. Kalau memang datang haid kamu, tinggalin salat. Fa idza adbarat faghsili anki adam. Kalau sudah berlalu, maka cucilah darah yang terkena pakaianmu tadi, summa sholli, kemudian kau salat. Tentunya setelah mandi janabah. Muttafaqun alaih, walil Bukhari disebutkan summa tawaddu'i, dan kau berwudulah likulli salatin. Wa asyara Muslim ila annahu hadafaha amdan. Dan Imam Muslim mengisyaratkan bahwa beliau memang menghilangkan lafaz hadis tersebut secara sengaja. Nah, di buku saya disebutkan di sini al hadis dalilun ala anna ala wuqu'il istihadah wa ala anna laha hukman yukhalifu hukmal haid. Hadis ini menunjukkan bahwa wanita yang terkena istihadah dia memiliki hukum yang berbeda dengan hukum haid. Ya, kalau wanita yang dia mengalami masa haid, maka dia tidak sholat, ya, kemudian dia tidak boleh tawaf, ya, kemudian dia tidak boleh puasa dan seterusnya. Adapun wanita yang terkena istihadah tidak demikian. Waqad bayyanahu sallallahu alaihi wasallam akmala bayan, dan Nabi di hadis ini menjelaskan secara sempurna, fa innahu aftaha bi annaha la tada'u shalah ma'a jariyani damil istihadah, bahwa wanita tersebut, ya, dia awalnya ingin tidak sholat, namun di dalam hadis ini Nabi menjelaskan jangan sampai wanita tersebut tidak sholat walaupun darah istihadahnya tersebut, ya, tetap ada pada wanita tadi, tapi dengan dibersihkan. Faida akbalat, ya, dengan dibersihkan saja seperti biasa. Kemudian dari hadis berikutnya an Aliin ibn Abi Thalib. Nah, mengenai darah istihadah ini jelas, ya. Dia
bukan sesuatu hal yang sama dengan haid. Ya. Namun apabila seorang wanita sedang dalam keadaan suci setelah berwudu, kemudian keluar darah istihadah, batal wudunya. Tapi dia bersihkan, dia sholat lagi, dia wudu lagi. Hanya batal wudu, ya, hanya batal wudu. Bukan penghalang untuk dia melanjutkan sholat lagi atau wudu lagi. Intinya dia bukan haid. Ya. Wa qauluhu walil Bukhari, ya, juga sabda Nabi SAW. Kemudian dari Anas, dari Ali. Ya. Ini sekarang berarti kita beralih ke berikutnya, pembatal wudu berikutnya, yaitu mazi. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madzaan. Aku ini pria yang kerap kali keluar air mazi. Air mazi itu ya kan, kalau di pria ada 4 jenis air yang keluar dari kemaluan depan. Pertama, ya, yang suci sperma, mani, ini suci. Ya, ini suci, tapi kalau keluar jelas batalin wudu dan wajib janabah. Yang kedua, air seni atau air kencing, jelas ini membatalkan wudu. Yang ketiga, air mazi. Mazi ini timbul akibat syahwat. Ya. Dia kental, maka dia membatalkan wudu, tapi tidak mewajibkan mandi janabah sebagaimana keluarnya mani. Namun dihukumi najis. Berarti mazi yang mengenai pakaian harus dibersihkan. Yang keempat namanya wadi. Wadi ini keluar bukan karena syahwat, biasanya karena kelelahan. Ya. Biasanya karena kelelahan dan dia tidak mewajibkan mewajibkan janabah, namun hanya membatalkan wudu. Nah, ini yang dialami oleh para pria. Ya. Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan kuntu rajulan madzaan. Aku ini orang yang kerap kali keluar air mazi. Fa amartu al-Miqdada ayas ala Rasulullah. Ustaz, maaf yang terakhir tadi apa Ustaz? Wadi. Nah, membatalkan wudu tapi tidak mewajibkan mandi janabah. Dia membatalkan wudu. Pokoknya ibu, semua yang keluar dari kemaluan depan, belakang, sedikit, banyak, batal wudu. Baik yang mewajibkan mandi janabah atau yang tidak mewajibkan mandi janabah, batal wudu. Ya, itu kaidahnya. Nah, ini tentu berbeda begini. Ya, ini dijelaskan oleh An-Nawawi Al-Bantani di kitab Kasyifatus Saja. Seorang suami istri berhubungan badan. Berhubungan badan kan salah satu penyebab wajibnya mandi janabah adalah keluarnya mani. Ya, keluarnya mani. Nah, seorang istri dia sudah selesai mandi janabah setelah berhubungan badan. Ya, setelah berhubungan badan dia mandi janabah. Kemudian setelah mandi janabah ternyata keluar dari kemaluannya air mani. Nah, para ulama merinci di sini. Para ulama merinci. Kan kalau mutlaknya berarti dia wajib mandi lagi kan? Wanita tersebut. Tapi para ulama merinci. Apabila dalam berhubungan badan tersebut, wanita tersebut sudah merasakan keluar mani, berarti yang keluar tersebut adalah air mani suaminya. Dia nggak wajib mandi janabah lagi. Kalau dia pengen sholat, ya dia cuma wudu aja. Karena itu keluar dari kemaluan dia. Ya, ini yang pertama. Nah, yang kedua, ya sebaliknya tadi. Ya, tadi ya kalau dia sudah merasa keluar mani di tengah hubungan badan, kemudian keluar, itu berarti air mani suaminya. Tapi kalau dia belum keluar mani ketika berhubungan badan, di tengah berhubungan badan, kemudian selepas mandi janabah keluar, maka dipastikan atau ambil kesimpulan itu adalah air mani dia. Berarti dia mandi lagi. Ya, mandi lagi. Seperti itu. Itu perincian yang diterangkan oleh An-Nawawi Al-Bantani dalam Kasyifatus Saja. Nah, kemudian kata Ali bin Abi Thalib, fa amartu al-Miqdada ayas ala Rasulullah SAW. Maka aku memerintahkan Miqdad untuk bertanya kepada Rasulullah. Tentu Ali meminta orang lain untuk bertanya kepada Rasulullah SAW karena kedudukan beliau sebagai mantu.
mantunya Rasulullah SAW. Tentu beliau merasa malu bertanya kepada Rasulullah terkait hal ini. Ya. Nah, beliau memerintahkan kepada sahabat yang lain. Ya. Dan ini bagaimana para sahabat ini malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya ilmu agama. Ya, para sahabiat dahulu bertanya kepada Rasulullah SAW. Asma, malu tidak menghalangi mereka. Karena mereka butuh penjelasan. Dan Ali bin Abi Thalib walaupun mantu, dia nggak enak sama Rasul, tapi dia tetap utus orang lain. Kalau kita sekarang kan, ya udahlah, mending nggak tahu daripada malu. Nah, begitu. Tapi kalau sahabat, nggak apa-apa. Ya, walaupun mungkin lewat wasilah orang lain. Fasa'alahu faqala. Kemudian Mikdad menyampaikan bertanya pada Rasulullah SAW. Titipan pertanyaan dari Ali bin Abi Thalib. Faqala. Fihi al-wudu. Ya. Kata Nabi SAW. Dalam keluarnya madhi tadi itu mewajibkan wudu. Ya. Muttafaq alaih. Hadis disepakati sahihannya oleh Bukhari Muslim. Wallabdu lil Bukhari. Nah, di buku saya dijelaskan di Mukhtasar Kalam sini, al-hadis dalilun ala annal madhiya yanqudul wudu'a. Hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya madhi itu kalau keluar jelas membatalkan wudu. Wa ala annahu la yujibu ghuslan. Namun dia tidak mewajibkan mandi janabah. Ya, dalam riwayat Abu Daud disebutkan, bagaimana kan tadi sudah saya terangkan. Madhi walau dia tidak mewajibkan wudu, tapi dia tergolong najis. Ya, najis. Karena seluruh yang keluar dari kemaluan pria dihukumi najis kecuali satu. Mani. Mani tidak najis. Kita ini dari mani. Kalau mani najis, kita ini najis dong. Ya, mani manusia itu enggak najis. Mani manusia itu disifati suci. Ya. Kemudian disebutkan, maka dalam riwayat Abu Daud Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ali lewat Mikdad, yaghsilu dzakarah. Dia cukup mencuci kemaluannya. Wa unsayaihi. Ya, unsayaihi itu kalau dalam bahasa Indonesia, ini bukan bahasa jalanan, pelir. Ya. Pelir yang di bawah kemaluan pria. Dia cuci juga itu. Wa yatawaddau. Dan dia berwudu. Jadi yang dicuci, yang dibersihkan bukan sekedar kemaluan pria tadi. Namun juga pelirnya. Ya, pelirnya. Wa fi hadis Sahal ibn Hunain, dalam hadis Sahal ibn Hunain disebutkan, faqultu ya Rasulullah, kaifa bima yusibu sawbi minhu? Wahai Rasulullah, bagaimana dengan air madhi yang mengenai pakaianku? Mengenai celana, sarung atau celana dalam, sementara kita mesti tetap melanjutkan sholat. Dan kita nggak mungkin untuk mengganti pakaian karena kita lagi di luar atau yang lainnya. Kata Nabi SAW, yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in, ya, fatan fahu bihi saubaka, haitsu tara annahu qad asaba minhu. Kata Nabi, cukup bagi engkau mengambil ya segenggam air, ya kalau senggamnya secangkir atau sedikit, ya, kemudian dipercik-percikan, disiram, ya, di area pakaian yang di situ terkena madhi. Kalau cuma satu titik, ya fokusnya bersihkannya di titik tersebut, jangan semuanya. Ya, apalagi kalau kondisinya nanti kita mau melanjutkan aktivitas dan nggak ada pakaian salin. Ya, haitsu tara annahu qad asaba minhu, di mana Anda melihat ya madhi tersebut mengenai pakaian Anda. Di situ aja yang dibersihkan. Baik, ini madhi. Ya. Nah, bedanya kalau sama wadi itu apa? Kalau wadi itu dia itu keluarnya itu kerap kali berbarengan dengan kencing. Kalau madhi enggak, madhi sendiri. Ya, madhi itu sendiri, tidak berbarengan dengan kencing. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisaihi. Nabi pernah mencium sebagian istri-istri beliau. Summa kharaja ila salati wa lam yatawadda. Kemudian beliau pergi ke masjid dan tidak berwudu lagi. Ya. Ya, akhrajahu Ahmadu wa dha'afahu Al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad namun dilemahkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, makanya hadis ini dijadikan acuan dalam ya hal
membatalkan wudhu walaupun menyentuh wanita. Kenapa? Karena hadis ini dilemahkan oleh Imam Bukhari. Di buku terjemah disebutin tidak? Do'afahu al-Bukhari. Ya, didoifkan. Jadi mengenai hukum menyentuh istri ketika berwudu, apakah membatalkan? Pendapat yang paling tepat ialah batal. Karena ada ayat disebutkan di antara pembatal wudu, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Ibnu Abbas berpendapat menyentuh itu adalah bersetubuh. Ya, bersetubuh. Ini pendapat Ibnu Abbas. Namun sahabat yang lain semisal Ibnu Mas'ud dan Abdullah bin Umar, makna menyentuh bukan bersetubuh. Tetapi makna menyentuh yang dipahami oleh kita. Menyentuh. Tanpa hail. Hail itu apa sih? Penghalang. Artinya kalau menyentuh istri ada penghalang, pakaian, sarung tangan, itu tidak batal. Ya. Dan wanita yang disentuh atau pria, kalau ibu-ibu menyentuh pria, yang batal wudu ialah pertama yang bukan mahram. Berarti kalau misalkan saya nyentuh ibu saya, nenek saya, keponakan perempuan saya, ya, kemudian saya menyentuh saudari-saudari saya, kemudian saudari sesusuan saya, ya, itu tidak batal wudu. Atau saya menyentuh wanita yang non mahram tapi dia belum balik, anak-anak kecil, itu tidak batal wudu. Nah, menyentuh istri batal wudu. Begini, istri saya sebelum menikah dengan saya bukan mahram saya. Kan yang namanya mahram yang haram dinikahi selama-lamanya. Yang haram dinikahi selama-lamanya. Nah, kalau saya nyentuh istri saya batal. Ya. Tapi kalau saya nyentuh ibu saya tidak batal. Karena yang namanya mahram haram nikah selama-lamanya. Ya. Kalau sama istri sebelum saya nikah dengan istri saya haram. Haram nikah, kemudian halal. Tetapi ada kemungkinan nanti haram lagi nikah. Boleh lagi nikah. Misalkan, ya jangan contohin saya, contohnya misalkan cerai gitu. Cerainya itu talak 1, talak 2, masih bisa rujuk. Ya. Atau khulu. Khulu itu sang istri yang mengajukan gugatan cerai. Kalau khulu bukan seperti talak 3. Masa iddahnya. Walaupun dia seperti talak 3 langsung pisah, tapi boleh nikah lagi tanpa si istri menikah dengan pria lain. Itu kalau talak 3 baru seperti itu. Ya. Nah, kalau wanita-wanita yang tadi, yang lain semua tadi, istri nenek saya, ibu saya, itu saya haram menikah dengannya selama-lamanya. Bagaimana dengan ibu mertua? Nah, ketika saya sudah menikah dengan istri saya, maka ibu mertua jadi mahram. Mahram selama-lamanya. Ya, mahram selama-lamanya. Berarti menyentuh ibu mertua tidak batalin wudu. Dan perhatikan ya, Bapak Ibu ya. Seorang pria, ya, mahramnya itu dengan ibu mertuanya itu cukup dengan akad. Tidak perlu nunggu bersetubuh dengan istrinya baru ibu mertuanya jadi mahram dia, enggak. Sudah dengan akad sah nikah dengan putrinya, ibu mertuanya sudah jadi mahram. Ya, udah jadi mahram. Enggak perlu nunggu bersetubuh dulu baru ya, demikian, enggak bisa. Misalkan ada kasus nih ya. Ada kasus seorang menikah dengan wanita. Wah, ternyata ibu wanita ini belum terlalu tua lah. Ya, baru menikah cekcok, cerai. Kemudian si prianya, saya mau nikah sama ibu kamu aja deh. Kan saya belum bersetubuh sama kamu. Enggak boleh, haram. Karena dia sudah mahram dengan ibu mertuanya itu dengan akad, bukan dengan dukhul, bukan dengan bersenggama. Bagaimana dengan istri dengan mertua atau orang tua suaminya? Apakah berlaku hal yang sama? Sama. Ya, di masa Nabi ada seorang yang menikahi mantan istri bapaknya. Maka dibunuh oleh Nabi SAW. Ya. Jadi bapaknya meninggal, jadi bapaknya nikah lagi. Bapaknya nikah lagi, kemudian bapaknya meninggal, apa tuh istilahnya?
bukan naik ranjang, nggak ada itu. Dia malah nikahin, dibunuh sama Nabi. Dibunuh. Ya, Nabi langsung mengutus para sahabat untuk membunuh dia. Ya, ini luar biasa penentangan dia ini. Ya, jadi demikian. Sama mertua demikian. Maka kalau ada ya perselingkuhan antara mantu mertua itu kebejatannya luar biasa. Ya. Mantu mertua atau demikian itu kebejatannya luar biasa. Tadi perhatikan ya. Mahram dengan mertua cukup dengan akad. Cukup dengan akadnya. Nah, dengan akad mahram selama-lamanya dengan mertua. Baik, kita lanjut lagi. Ustaz, apa mau nanya? Kemarin sempat diskusi sama teman. Iya. Dia pernah dengan kajian kalau kita menyentuh tukang parkir, itu istilahnya menyentuh bukan mahram tapi tidak dengan syahwat, itu ternyata tidak membatalkan wudu gitu Ustaz. Nah, Tukang parkir. iya, misalnya menyentuh. Oh, nggak apa? Iya. Nggak pas lagi ngasih itu ya di ya. Menyentuh tukang parkir itu tidak membatalkan wudu. Nah, pas saya browsing di YouTube, ternyata memang ada pendapat sebagian ulama yang menyatakan kalau bersentuhan dengan non mahram itu tidak membatalkan wudu. Itu menurut Ustaz gimana, Ustaz? Pendapat yang lemah. Itu bersandar dengan hadis ini. Bersandar dengan hadis ini. Mereka berpendapat, tapi kan ada ulama yang mensahihkan. Berpendapat dengan pendapat Ibnu Abbas yang tadi, makna menyentuh wanita itu adalah berjima. Ya, sebagian ulama, semisal mazhab Hanafi mempersyaratkan kalau dengan syahwat. Kalau dengan syahwat baru batal. Hanbali juga demikian. Kalau dengan syahwat baru batal. Ya, yang tepat ialah sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dan Abdullah bin Umar. Menyentuh ya menyentuh. Ya, makanya mazhab Syafi'i berpendapat demikian. Dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Sengaja atau tidak sengaja. Ya. Nah, para ulama Syafi'i memberikan keterangan lagi. Yang batal adalah al-lamis, bukan al-malmus. Maksudnya yang batal ialah yang menyentuh, bukan yang disentuh. Yang menyentuh. Karena ayat aulamastumun nisa, atau ketika kalian menyentuh wanita. Berarti yang batal adalah yang menyentuh, bukan yang disentuh. Artinya seorang istri disentuh suaminya. Suaminya yang batal wudu, si istrinya tidak. Disentuh seperti biasa, sentuh biasa. Ya. Nah, memang kalau ditanya apakah batal wudu apa tidak, jangankan syahwat dengan syahwat. Sebagian ulama ada yang berpendapat dengan syahwat sekalipun, ya tidak batal wudu. Mencium istri, mencium suami dengan syahwat. Ya namanya pasutri kalau mencium pasangannya dengan syahwat, dengan syahwat. Nah, berdalil dengan hadis ini. Karena hadisnya didoifkan, dilemahkan Imam Bukhari. Sebagian yang lain menyatakan tetap sahih. Tapi yang jelas hadis ini doif. Maka Ibnu Hajar berpendapat demikian. Ya, Ibnu Hajar berpendapat bahwasanya ini adalah hadisnya lemah. Ya, dibawakan oleh Ibnu Hajar untuk menyatakan bahwasanya siapa yang berpendapat dengan hadis ini tidak tepat. Ya, tidak tepat. Bahwasanya menyentuh dengan syahwat atau tidak syahwat, sengaja tidak sengaja batal wudunya. Dengan syarat tadi, perhatikan, dengan syarat menyentuhnya tersebut tanpa hail, tanpa penghalang. Tapi kalau pakai sarung tangan, ada kena pakaian, itu tidak batal wudu. Dan wanitanya itu tadi, yang sudah balik berarti anak kecil, nggak batal. Ya, dan non mahram. Berarti kalau adik perempuan, kalau ibu-ibu berarti abangnya, kakak saudara laki-laki atau pria, paman dari pihak ibu atau bapak, kakek, saudara sesusuan. Nah itu tidak batal wudu. Sepupu itu bukan mahram, Ibu. Sepupu bukan mahram selama-lamanya. Ya, berarti menikah dengan sepupu boleh. Dia bukan mahram selama-lamanya, termasuk kekeliruan ketika Idul Fitri ngumpul sesama sesepupu salam-salaman. Nah, itu keliru itu.
Pakai isyarat aja. Isyarat seperti ini kan sudah menasional ya sekarang, seperti ini. Ya, itu ya sesuatu hal yang sudah lumrah lah. Ya, saya lihat beberapa orang di media pun sudah berani kok seperti ini, tidak menyentuh. Nah, itu suatu hal yang lumrah. Ya, betul. Nah, tadi kan disentuh, apa yang menyentuh ibu? Ibu yang nyentuh gitu. Nah, iya. Ada kaidah namanya begini, Bu. Al-masyaqqah tajlibu taisir. Kesulitan membawa kepada kemudahan. Kita tawaf di Mekah. Ya, syarat keabsahan tawaf adalah taharah. Alat taharah. Ya, syarat keabsahan tawaf adalah kita mesti suci. Sementara tadi dalam mazhab Syafi'i menyentuh non mahram batal wudu. Ya. Dan keadaan terutama di musim-musim ramai umroh ya. Musim dingin, musim Ramadan itu luar biasa. Ya, terutama tawaf di bawah. Kalau tawaf di atas masih mending, di lantai 2 dan 3 masih mending. Tawaf di bawah luar biasa. Penuh. Dan kita berpikir saya wudhu nih. Ntar setelah saya berwudhu kira-kira udah sepi belum? Gitu kan. Ternyata terus-terusan gak pernah sepi. Nah, berarti ini kesulitan membawa kepada kemudahan. Ya, sebagian ulama berpendapat boleh di sini talfik pindah mazhab. Ya udah, saya bermazhab dengan mazhab Hanbali. Kalau dengan syahwat, ini kan tidak dengan syahwat. Lagi tawaf kok mikirin syahwat. Ya. Ya udah, ini tersentuh atau menyentuh tidak dengan syahwat, maka ini tidak mengapa. Begitu. Taib. Ada yang lain? Ya. Nah, ini masalah menyentuh, lihat di sini. Ya. Jadi hadis tersebut apakah mencium atau lagi menyentuh? Itu dhahab Syafi'iyah ila annahu yanqudul wudu. Ya, mazhab Syafi'i berpendapat ini membatalkan wudu. Namun saya tadi juga menyatakan ya, tidak menafik adanya perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Memang ada ulama yang menyatakan tidak batal, kan hadisnya ada nih gitu. Ya, hadisnya Rasulullah SAW ya mencium istrinya, kemudian sholat. Tapi ulama Syafi'iyah berpendapat hadis tersebut lemah. Hadis tersebut dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi untuk berpendapat tidak batal wudu. Tapi saya tahu itu ada perbedaan pendapat. Ya artinya ada apa ya bahasa kita? Legowo. Nah, misalkan ada ibu berpendapat, oh saya kayaknya condongnya sama pendapat ulama yang ini. Silakan, ini ilmu. Begitu. Kita ambil ilmu itu pertama, ketika terjadi perselisihan pendapat, jangan cari yang paling mudah, yang paling enak, yang paling gampang. Justru kita ambil yang paling hati-hati, semampu kita, yang paling hati-hati. Yang kedua, yang lebih mententramkan jiwa kita. Ya, Nabi SAW sering menasihati kita dalam berbagai hadis. Ya, abdi nafsak, coba minta pendapat kepada dirimu sendiri. Ya, nah itu. Jadi landasannya itu. Cari yang paling hati-hati, yang lebih mendekati. Dan yang kedua, yang paling mententramkan jiwa kita, bahwa jiwa kita berpendapat ini yang lebih dekat atau yang lebih condong kepada pendapat yang paling benar. Di antara dua pendapat ini. Ini kalau terjadi perselisihan dan kita tahu dan kita bingung. Si A berpendapat begini, si B berpendapat begitu. Muncul lagi si C berpendapat seperti ini. Ya. Dan kita nggak boleh terombang-ambing. Selama kapasitas kita juga bingung mengukur ini yang tepat yang mana, kita tanya ke si A, B, C, semuanya kasih argumen, semuanya kasih pemaparan yang berimbang. Nah, kita bingung, ambil pendapat yang paling hati-hati. Ya. Ambil pendapat yang paling hati-hati. Yang kedua, tanya ke diri kita. Tanya kepada diri kita, mana yang lebih menenteramkan jiwa kita, yang menurut diri kita ini yang lebih condong kepada kebenaran. Bukan jangan ikut-ikutan, kebanyakan teman pengajian begini, kebanyakan orang kampung saya begini. Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu.
Nah, itu sikap yang benar ketika kita dihadapi perbedaan pendapat. Contoh kasusnya ini. Ya, contoh kasusnya. Dan yang berikut yang penting ini, tidak boleh ada ilzam. Apa itu ilzam? Keharusan, mesti berpendapat A. Nah, ya, karena kan di sini perbedaan pendapat ranahnya khilafiyah di sini. Ya, tidak boleh ada kamu harus berpendapat seperti ini. Nah, kalau enggak demikian. Nah, itu tidak tepat. Ya, karena tadi saya sebut yang berselisih itu enggak main-main. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar, sahabat semua. Ya. Kalau yang berselisih Ustadz ABC, ya level kecil lokal itu diselisihi enggak masalah. Ini yang berpendapat Ibnu Abbas. Ya. Nah, saya pribadi mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah, yaitu mengikuti Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Ya, taib. Mungkin ibu-ibu, saya kayaknya yang itu aja deh, yang tukang parkir nggak batal gitu. Ya silahkan. Ya, kita lagi di mobil ya, pas mau belokan ada polisi cepek itu kan, kepegang. Kan mau dilempar, ntar dibilang tukang parkirnya songong gitu. Nah, sombong amat katanya. Nah. Taib, kita lanjut berikutnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Akhrajahu Muslim. Nah, ini hadis yang sangat penting ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian wajada, dia mendapati, artinya dia merasakan fi batnihi, di perutnya, syai'an, sesuatu hal. Ya, ini kentut atau enggak? Fa askala alaih. Kemudian dia ragu di sini. Ya. Akhraja minhu am syai'un am la, apakah keluar dari perutnya sesuatu hal, angin atau enggak? Dia ragu. Fala yakhrujanna minal masjid. Jangan dia keluar dari masjid. Artinya jangan dia batalin sholatnya. Jangan dia ketika dia lagi nunggu sholat, ya udah, jangan dia anggap dia sudah batal wudu. Hatta yasma'a sautan, hingga dia mendengar suara, au yajida rihan, atau dia merasakan ada angin yang keluar. Ya. Nah, diterangkan di sini hadal hadisu aslun min usulil Islam wa qaidatun min qawaidil Islam. Hadis ini adalah diantara landasan-landasan Islam, kaidah-kaidah Islam, wa huwa annal asya' yuhkamu bi baqaiha ala usuliha hatta yatayaqana khilafa dzalik. Bahwa sesuatu hal itu dihukumi tetap pada sesuatu hal tadi. Kan dia sebelum merasakan tadi dia dalam keadaan suci. Ya udah, dia dihukumi tetap suci. Hingga dia yakin ini menyelisihi ya hukum asal dia suci. Wala asar li syakki at-tari. Dan keraguan yang timbul tadi itu enggak ada pengaruhnya terhadap hukum. Al-hadis amun liman kana fi shalah aw kharijah. Bahkan hadis ini umum, apakah di dalam salat atau di luar salat. Wa huwa qaulul jumhur. Ini bahkan pendapat mayoritas ulama. Ya, artinya begini Bapak Ibu. Ya, misalkan kita sedang duduk ini. Di perut kita bergejolak. Bergejolak muqaddimah mau buang angin lah, seperti biasa. Ya. Nah, cuman kita nggak mendengar adanya suara. Kita tidak mendapati adanya bau. Kita ragu, kok ini keluar apa enggak ya? Maka belum keluar. Belum keluar. Kecuali kita yakin, oh ini keluar, ya sudah batal. Walaupun kita tidak mendengar suara atau mendapati angin. Selama kita yakin, ini keluar. Karena yang namanya kentut terkadang tanpa suara, terkadang juga tanpa bau. Ya. Iya, kan begitu kan? Ada macam-macam kentut. Terkadang tanpa suara, terkadang tanpa bau. Ya. Nah, kalau kita yakin demikian, ya udah batal wudu. Namun dominannya kentut itu ada suara dan ada bau. Ya. Nah, karena hadis ini menunjukkan kaidah umumnya. Kita bergejolak ini perut, kemudian kita ragu ini kentut apa enggak. Tapi enggak ada suara, enggak ada bau. Maka hukumnya hanya asalnya kembali semula, yaitu kita tetap dalam keadaan toharoh. Pas iqomah atau kita mau sholat nggak perlu wudhu lagi. Ya nggak perlu wudhu lagi.
Bahkan nggak perlu wudhu lagi dalam rangka ihtiyaton, kehati-hatian sekalipun. Nggak perlu. Karena Nabi menyatakan, fala yakhrujanna minal masjid. Ya udah, dia nggak perlu keluar dari masjid. Nggak perlu keluar. Ya, kecuali dia yakin itu kentut, walau tidak ada suara, tidak ada bau. Ya, dia yakin itu kentut. Maka dia mesti berwudhu lagi. Ya. Tapi nanti kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya mengenai hukum menyentuh kemaluan. Apakah membatal wudhu atau tidak. Dan pembatal-pembatal wudhu yang lainnya. Ya, dari saya cukup sekian. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi. Silahkan. Tafadhalu. Ustaz, Ya. mau tanya, tapi bukan terkait dengan pembatal wudhu. Jadi saya pernah mendengar dari teman-teman dari kajian juga Ustaz. Jadi katanya untuk memulai sholat itu, walaupun sholatnya dilakukan sendiri, itu kita tetap harus qomat ya Ustaz? Tetap harus berarti hukum wajib gitu. Itu betul seperti itu Ustaz? Enggak. Ya. Hukum adzan dan iqamah fardu kifayah. Ya. Hukum adzan dan iqamah fardu kifayah. Artinya apabila telah ada yang mengumandangkan adzan dan iqamah di tempat kita, maka gugur kewajiban kita nih. Ya. Gugur kewajiban kita. Tayyib, barakallahu fik. Nah, kemudian ketika kita sholat sendiri. Ketika kita sholat sendiri bagaimana? Ya. Kalau kita sholat sendiri, berarti di tempat lain sudah ada adzan dan iqamah ya. Misalnya ibu-ibu di rumahnya, di rumah ibu-ibu kan ada masjid ya. Ya. Maka sudah ada adzan dan iqamah, maka ibu-ibu langsung sholat pun sah. Terlebih lagi adzan nggak boleh bagi wanita. Nggak boleh. Iqamah juga nggak boleh bagi wanita, kecuali sholat berjamaah, sir aja gitu. Ya. Taib. Jadi kalau ditanya harus, tidak tepat. Ya, tidak tepat itu. Ya, keliru. Nah, tapi kalau dia mau iqamah, Allahu Akbar, itu boleh. Boleh. Mustahab aja. Ya, tidak wajib. Tadi ada kalimat harus, nah itu yang keliru. Ya. Baik. Ada yang lain silakan. Yep. Kalau nggak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.